tes intelijensi umum. Ya, tes intelijensi umum atau TIU umumnya memuat tentang kemampuan bahasa dan kemampuan berhitung. Jadi bagi kamu yang jago matematika ataupun eksakta, hal ini tidak akan menjadi masalah besar. Namun bagi kamu yang memiliki kesulitan dalam berhitung maupun yang tidak suka matematika dan sebagainya, boleh jadi kamu mesti belajar lebih ekstra lagi untuk menguasai materi ini. Namun demikian, jangan khawatir, karena modul yang ada di hadapan kamu telah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan bagi siapa saja yang ingin menguasai materi ini. Karena disediakan tentang tips and trick dan juga strateginya. Yang penting sering-sering aja latihan. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama tentang kemampuan verbal atau bahasa. Kemampuan verbal atau bahasa dalam soal TIU umumnya memuat tentang sinonim, persamaan arti kata, dan antonim, lawan arti kata. Tipsnya yang untuk bagian sinonim, yang pertama adalah misal ada soal yang kita tidak tahu artinya, kata tentatif. Kalau kamu tahu artinya, ya lebih baik lagi. Namun kalau tidak tahu artinya, jangan pasrah. Kita perhatikan dari 5 pilihan jawaban ini. Tipsnya adalah katanya cari 2 pilihan yang paling bertentangan. Setelah kita perhatikan, bagian A dan B ini paling bertentangan. Namun yang paling tepat jawabannya yang mana? Kita perhatikanlah dari 2 pilihan jawaban ini, mana yang tidak ada hubungannya dengan yang ketiga ini. Kalau kita perhatikan kata pasti dan kata niscaya, ternyata ini ada kesamaan. Karena ada kesamaan, maka yang jawaban yang paling tepat adalah yang tidak ada sama sekali dengan yang lain. Ya, tepat poin B. Berikutnya, untuk bentuk antonim. Antonim atau lawan kata, tipsnya yang pertama adalah hati-hati dengan kata-kata yang mirip. Selanjutnya, kita cari 2 atau lebih option yang memiliki hubungan, dan kita ambil satu option yang paling bertentangan dengan yang berhubungan tadi. Singkatnya seperti ini. Contoh nomor 1, katamu fakat. Lawannya adalah, kalau kita perhatikan dari A, B, dan C, ini memiliki hubungan arti yang hampir sama. Kemudian kalau kita perhatikan ke yang D, ini juga dengan A, B, dan C memiliki hubungan yang positif. Maka jawaban yang tepat adalah yang tidak ada hubungan sama sekali, yaitu yang bagian E. Selanjutnya contoh nomor 2, kata delusi. Sekali lagi, kalau kita tidak tahu artinya, cukup perhatikan pilihan jawabannya. Dan ini hati-hati, jangan terkecoh dengan yang mirip-mirip dengan kata-kata delusi ini. Contoh di sini akhirannya si. Di sini ilusi juga si, di sini fiksi juga si, fantasi juga si. Namun ternyata yang akhirannya si itu hanyalah sebagai pengecoh atau pengalih. Kemudian dari sini kita perhatikan ada tinggal 2 kata yang salah satunya ini ternyata memiliki hubungan dengan si pengecoh ini. Kata khayalan ini memiliki arti yang sama dengan fantasi. Maka kata khayalan itu tidak tepat. Maka selebihnya yang paling tepat adalah itu poin B, nyata. Baik, secara lengkap untuk tes sinonim dan antonim, ya, untuk bahan bacaan mengenai artinya, ya, kamu boleh lihat di link ini. Ini adalah kata-kata yang sering muncul dalam soal CPNS. Oke. Selanjutnya, bagian analogi atau padan kata. Bagian ini memuat 2 atau lebih kata yang dia ada hubungannya, dan kita mencari hubungan yang sama dengan si soal. Contoh 1. Di sini kuman penyakit. Bagian kiri kuman, bagian kanan penyakit. Ini hubungannya adalah hubungan penyebab. Maka pilihan dari A sampai E
yang juga memiliki hubungan penyebab antara kiri dan kanan adalah yang tepat, bagian E. Api menyebabkan kebakaran. Oke, selanjutnya nomor 2. Soal tentang ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kita tahu ulat, kepompong, dan kupu-kupu ini berubah. Namun perubahannya dia mengalami proses tumbuh. Maka dari A sampai E yang juga mengalami proses tumbuh yang mana? Ya, yang tepat adalah bagian D. Bayi tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja.